Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin. Yang telah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk menaikkan pujian penyembahan kita di pagi hari ini. Bapa di surga, kami muliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan kami tinggikan Engkau. Kami sujud menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sukacita bagi kami, Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, menyatakan Engkau Allah di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa. Kami sungguh takjub akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, akan karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami pada hari ini, kami datang hadirat Tuhan Yesus, menaikkan pujian kami, menaikkan penyembahan kami, sebab hanya Engkau lah yang layak menerimanya ya Tuhan Yesus. Engkau layakkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Kuduskan tempat ini, tutup keselamatan dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang datang, yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari katakan dengan segenap hati, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala
Sepatutnya kita bersuka cita karena Dia Allah yang hidup. Amin. Oleh siapa? Semua bintang surga. Oleh Tuhan bintang Tuhan kita. Kuasa Allah kita oleh karena anak Tuhan Yesus.
Engkau Allah yang menggendong kami. Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tidak dapat terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami berdiri. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami tahu Tuhan betapa Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami, untuk semua yang Engkau kerjakan bagi kami. Kami tahu Tuhan, Engkau mati bagi kami, bangkit bagi kami, bahkan naik ke surga untuk kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan kami percaya di dalam Tuhan harapan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami ada pada hari ini untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang Engkau berikan bagi kami Bapa. Tuhan urapi setiap kami, berikan hikmat kepada kami, biarlah kami dapat mengerti setiap firman yang akan kami renungkan. Terima kasih Bapa di surga. Kau memberkati tempat ini, memberkati setiap kami, dan biarlah kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan Shalom. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati dan bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya setiap kita dalam lindungan kuasa Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan, walaupun banyak mungkin hal-hal yang kita hadapi, tapi kita bersyukur memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini kita memperingati Hari Raya Orang Kristen yang keempat. Yang pertama itu ada kelahiran, ada kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Ya walaupun sebenarnya itu hari Kamis lalu, tapi kita gabungkan hari ini. Dan kemudian suatu minggu ke depan kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus, yaitu Hari Raya Pentakosta. Bapak Ibu jemaat Tuhan, beberapa waktu lalu kita memperingati kematian dan kebangkitan. Benar? Beberapa waktu lalu, minggu-minggu sebelumnya kita memperingati yang namanya Hari Kematian dan Kebangkitan Tuhan Yesus. Saya mau katakan bahwa semua yang
terjadi. Semua ini adalah rangkaian bagi saya dan Bapak Ibu untuk belajar. Dari kebangkitan, dari kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan, kita diingatkan oleh Tuhan untuk belajar, untuk memperingati apa yang telah Tuhan lakukan bagi setiap kita. Di hari kematian Tuhan Yesus, ketika kita memperingati kematian Tuhan Yesus, Tuhan mengingatkan kepada saya dan jemaat Tuhan, umat Tuhan, bahwa dalam kehidupan akan ada yang namanya kematian. Raja Salomo yang paling berhikmat di dunia pernah mengatakan dalam Pengkhotbah 9, nasib semua orang sama, yaitu menuju kematian. Itu yang firman Tuhan katakan. Saya mau katakan bahwa dari sini juga kita belajar. Dunia kehidupan itu memang ada kematian, dan itulah kenyataannya. Tapi Tuhan juga mengingatkan kita bahwa kita harus mencari yang namanya kekekalan. Dan kekekalan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus ada kekekalan, dan kita diingatkan bahwa kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh lebih banyak lagi melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan bagi setiap kita. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selanjutnya saya ingin kita kembali sebentar sebelum kita memasuki topik kita pada hari ini. Selanjutnya kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus, kita diingatkan bahwa di dalam Tuhan ada kebangkitan, ada harapan. Ada harapan. Waktu Tuhan Yesus bangkit, maut dikalahkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam kesulitan diberikan jalan keluar. Itulah yang Tuhan ingatkan kepada kita, bahwa ketika Dia bangkit, maut tidak berkuasa lagi atas umat Tuhan dan atas Tuhan itu sendiri. Selanjutnya selama 40 hari Tuhan menampakkan diri kepada banyak orang. 40 hari. 40 hari berbicara tentang angka yang genap. Berbicara suatu angka yang komplit, lengkap, 40 hari. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh penolong. Sungguh-sungguh menolong kita dalam kesulitan. Tuhan tidak pernah setengah-setengah. Tuhan menolong kita lengkap. Tidak ada Dia tinggalkan koma atau titik. Semuanya Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin terkadang kita melihat pertolongan Tuhan terlambat, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi, tapi di kemudian hari ada saat-saat tertentu kita menyadari, oh ya, Tuhan izinkan ini terjadi karena hari ini maksud Tuhan. Tuhan menolong saya, Tuhan menolong Bapak Ibu, keluarga kita, kerabat kita tanpa kekurangan, lengkap. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus, saya menemukan bahwa dari kenaikan Tuhan Yesus ada pesan Tuhan yang mengingatkan kita. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada pesan dari Tuhan melalui kenaikannya. Saya perhatikan banyak status-status orang waktu hari kenaikan Tuhan Yesus. Pesan terakhir Tuhan Yesus, tema-tema yang dinaikkan itu memang berbicara tentang pesan. Pesan kenaikan Tuhan Yesus, pesan terakhir Tuhan Yesus, pesan sebelum Yesus naik ke surga. Itulah tema-tema yang diangkat oleh gereja-gereja beberapa waktu lalu mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus sebenarnya sesuatu yang peristiwa yang adalah sulit dipahami oleh pemikiran kita masa kini. Masa ada orang yang mati, bangkit, dan kemudian naik lagi. Sulit dipahami, tapi itulah kebenarannya. Itulah yang terjadi. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya baru menyadari bahwa ternyata kitab Injil ternyata tidak semuanya menulis tentang kenaikan Tuhan Yesus. Saya cerita sedikit
sudah 2 kali baca Alkitab habis gitu ya. Tapi ternyata itu hanya sekedar baca. Saya baru menyadari ternyata hanya Lukas yang menulis tentang kenaikan Tuhan Yesus. Lukas adalah orang non-Yahudi dan Matius, Markus, Yohanes adalah orang Yahudi. Mereka ternyata tidak mencatat tentang kenaikan Tuhan Yesus. Tapi bukan itu yang kita mau bahas pada pagi ini. Tema kita hari ini ialah pesan dari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita buka di dalam Lukas 20 ayat 50 sampai 53. Saya bacakan untuk kita firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lalu sujudlah mereka menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan nama Allah. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Kita bacakan secara bergantian. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-11. Firman Tuhan ayat 1, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikiannya, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. dan mereka berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri memikirkan Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama ketika Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Lukas menulis baik dalam Kisah Para Rasul ini bahwa pada waktu murid-murid Tuhan sedang berkumpul dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka, ketika Tuhan memberkati mereka, ketika Tuhan sedang berkata-kata, ia terangkat naik ke surga. Pesan pertama, pesan yang selalu diingatkan kepada kita dalam firman Tuhan bahwa Dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Itulah yang firman Tuhan katakan, dan itulah yang sering dikatakan oleh pendahulu-pendahulu kita bahwa Yesus akan datang kembali. Jadi pesan pertama yang saya bagikan bagi kita pada hari ini ialah pesan dari kenaikan Tuhan Yesus yang pertama, Yesus akan datang segera. Amin. Yesus akan datang segera. Hari ini kita diingatkan, kita diingatkan hari ini bahwa Tuhan Yesus telah naik ke surga. Tapi satu hal yang harus kita ingat, firman Tuhan berkata, Dia akan datang kembali. Dia akan segera datang. Tanda-tandanya sudah banyak. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu sudah banyak. Akhir-akhir ini baik di sekitar kita, dunia hari-hari ini, bahkan nubuatan Tuhan itu sedang terjadi. Artinya memang Tuhan akan datang kembali, dan apa yang Ia katakan itu pasti digenapi. Itulah yang Tuhan katakan, ingatkan kepada kita hari ini bahwa Dia akan segera datang. Nabi-nabi dalam firman Tuhan menubuatkan bagaimana akhir zaman, dan itu sedang terjadi akhir-akhir ini. Tuhan akan segera datang menjemput saya dan Bapak Ibu. Tuhan akan segera kembali menjemput anak-anak kita, menjemput umat Tuhan. Ya, amin. Tuhan akan datang. Persiapkan diri kita.
mempersiapkan firman Tuhan hari Selasa, saya mulai belajar. Saya merinding sendiri kalau Tuhan datang bagaimana ini. Tuhan akan datang segera dan kita tidak tahu kapan dia akan datang. Dia akan datang menjemput umat Tuhan yang setia, yang kudus. Itulah yang firman Tuhan katakan. Jangan kita buang waktu dengan perdebatan yang sia-sia. Berdebat bagaimana tubuhnya Tuhan, bagaimana dia nanti datang, perdebatan. Kalau kita memperhatikan, banyak sekali perdebatan. Kalau menurut saya secara pribadi, yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan oleh orang-orang Kristen. Tapi itu menjadi perdebatan, menurut saya itu sia-sia. Saya pernah baca satu buku itu penulisnya mencatat begini. Otak manusia, otak kita hanya sebesar bakpao. Kita tidak akan pernah bisa memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan rancangkan bagi kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana dan akan apa yang akan dia lakukan. Dan saya setuju dengan itu. Memang kita tidak akan pernah melampaui Tuhan. Siapa yang berani bersini berkata bahwa saya tahu apa yang Tuhan mau, saya tahu apa yang oke. Kita berpadu kepada firman Tuhan. Tapi untuk berdebat bagaimana tubuhnya Tuhan, bagaimana dia sekarang, bagaimana nanti dia datang atau kapan. Banyak juga yang mempermasalahkan firman Tuhan selalu berkata dia akan segera datang, tapi kenapa belum datang? Dari nenek saya masih hidup sampai dia sudah tidak ada, tapi Tuhan belum datang juga. Ya itulah waktunya Tuhan. Kita siapa mempermasalahkan itu? Firman Tuhan, tugas kita menyampaikan bahwa dia akan segera datang. Bagaimana waktu kita mengeluh, dari dulu juga saya dengar Tuhan akan segera datang. Waktu kita mengeluh begitu, Tuhan datang saat itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan sudah memperingatkan kita dalam firman Tuhan mengenai 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Lalu diingatkan lagi tentang 2 orang yang ada di ladang, 1 terangkat, 1 tidak. Kemudian yang lagi memutar batu kilangan, 1 terangkat, 1 tidak. Saya merenungkan bahwa apakah hanya separuh dari kita yang akan terangkat? Saya pernah ketakutan waktu saya kecil, mungkin waktu remaja saya mendengar khotbah dari gembala saya bahwa khotbah itu berbicara tentang 1 orang terangkat dan 1-nya tidak, gitu kan. Kemudian saya pergi jalan ke kebun bersama ibu saya. Saya masih kecil tapi saya itu agak tertanam dalam otak saya. Bagaimana kalau misalnya Tuhan datang terus ambil ibu saya dan saya sendirian di situ, tidak ada siapa-siapa. Saya ketakutan. Dan waktu saya belajar firman Tuhan ini, saya merenungkan bahwa apakah benar hanya separuh dari kita yang akan terangkat? Apakah benar dari sekian banyak umat Tuhan hanya separuh yang akan terangkat? Apakah hanya Pak Gembala yang akan terangkat dan saya tertinggal? Oh, bagaimana Pak Sumir? Apakah hanya kita yang akan terangkat dan anak-anak kita tidak? Istri terangkat, suami tidak. Kita harus perhatikan ini baik-baik. Bagaimana mirisnya itu kalau hal itu terjadi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan. Amin. Harus kita perhatikan. Harus kita perhatikan. Kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan, karena Tuhan akan segera datang menjemput umatnya. Umat seperti apa yang akan dia jemput? Umat seperti apa yang akan dia ketika dia datang kembali dan dia akan membawa umat-umat itu? Firman Tuhan berkata, yang harus kita lakukan untuk bertemu dengan Tuhan dalam Tesalonika 4 dengan perikop nasihat supaya hidup kudus. Kemudian dari Tesalonika 5 dengan perikop berjaga-jagalah. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia mempersiapkan rumah bagi kita. Dia mempersiapkan tempat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita yang ingin berjumpa dengan Tuhan harus sungguh-sungguh di dalam
Tuhan. Harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Harus hidup kudus. Dan firman Tuhan mengatakan harus senantiasa berjaga-jaga. Firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan seorang pun tidak dapat melihat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin kita berpikir, saya sering marah, saya sering melakukan hal-hal yang mungkin emosi dan lain sebagainya, hal-hal sepele yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, usahakan. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ada kasih karunia bagi kita. Tapi bagaimana kalau kita membangkang? Kita menolak untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menolak untuk berjaga-jaga, menolak untuk hidup kudus. Apakah kita akan bertemu dengan Tuhan? Tapi percayalah, waktu kita terus berusaha melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, terus hidup di dalam kekudusan, walaupun sulit, walaupun jatuh bangun, terus berjuang. Tuhan bersama dengan kita. Dengan begitu kita akan bertemu dengan Tuhan. Tuhan akan membawa kita. Karena orang yang akan dibawa oleh Tuhan adalah orang-orang yang siap sedia dan hidup dalam kekudusan. Bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan. Sekali lagi, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita melihat kisah kejadian dalam Kejadian. Allah berkata kepada Adam agar mengusahakan dan memelihara taman itu. Pelihara dalam bahasa aslinya adalah jaga. Pelihara dalam bahasa aslinya adalah jaga. Tuhan memerintahkan kepada Adam untuk mengusahakan dan berjaga-jaga. Ini pesan bagi saya dan Bapak Ibu. Ini bisa menjadi pesan bagi saya bahwa ternyata Tuhan juga menginginkan, Tuhan juga memerintahkan kita untuk terus berusaha dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga, Tuhan akan datang kembali. Berusaha untuk terus hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh ya. Ada hal yang harus kita tinggalkan, itu perjuangan yang menurut saya cukup sulit, tapi bersama Tuhan kita bisa. Amin. Berjaga-jaga terhadap apa? Tuhan ingatkan kepada Adam, berjaga-jagalah terhadap iblis, terhadap ular yang pada akhirnya membuat dia jatuh. Tapi Adam tidak berjaga-jaga. Dia tidak mengingat, bahkan dimulai dari Hawa. Apa yang saya ambil dari sini yang mau saya bagikan? Kita juga harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga terhadap dosa. Ular. Dosa apa yang sedang mengikat kita hari ini? Keluarga kita. Dosa itu ada dalam keluarga kita. Ular itu ada dalam diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Usir firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Banyak orang yang terikat di dalam dosa, kemudian belenggunya dipatahkan. Itu semua karena iman dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang kedua adalah pesan dari kenaikan Tuhan Yesus. Yang kedua ialah, mari kita buka dalam Kisah. Tadi dalam Kisah pasal 1 ayat 11. Kita kembali. Saya bacakan untuk kita Kisah 1 ayat 11. Dan berkatalah mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Pesan yang kedua ialah, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Kenapa saya bilang jangan pernah berhenti mencari Tuhan? Kita akan melihat. Saya garis bawahi, hai orang-orang Galilea. Pertanyaannya, kenapa kedua malaikat itu secara khusus memanggil orang-orang Galilea? Padahal tidak semua orang di situ adalah orang-orang Galilea. Sekali lagi, mengapa kedua malaikat itu berkata, hai orang-orang Galilea? Padahal tidak semua orang di situ adalah orang-orang Galilea. Tapi mengapa malaikat Tuhan berkata demikian? Menurut informasi
Galilea di utara Israel itu memiliki 4 nama. Danau di utara Israel memiliki 4 nama: Galilea, Tiberias, Genesaret, dan Generet. Galilea sendiri memiliki arti revolution of the world, artinya roda yang berputar yang tidak pernah berhenti. Sekali lagi, Galilea memiliki arti yang berputar dan tidak pernah berhenti. Malaikat Tuhan berkata, "Hai orang-orang Galilea, orang-orang Galilea, hai orang-orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, hai orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan terus berputar tidak pernah berhenti." Karena itu saya katakan, pesan kedua dari kenaikan Tuhan Yesus adalah jangan berhenti mencari Tuhan. Orang-orang Galilea adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Itulah artinya tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah berhenti berharap, tidak pernah berhenti datang kepada Tuhan, tidak pernah berhenti hidup kudus. Sebab di dalam Tuhan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Amin. Mungkin terkadang kita merasa, saya kecewa sama Tuhan, saya begini, tapi saya selalu berdoa bla bla bla, tapi Tuhan begini. Nah, kita juga banyak mendengar kesaksian, banyak orang kecewa, bahkan teman-teman kita kecewa dengan Tuhan. Tapi ada satu saat, bahkan saya sendiri, saya pernah merasakan bagaimana, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Tapi ada satu saat kita menyadari, oh ya, Tuhan izinkan ini terjadi karena ternyata begini. Itulah, saya katakan, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita berharap sama Tuhan dan dia mati, tapi dia bangkit. Kalau dia nggak bangkit, apakah harapan kita masih berlaku? Firman Tuhan berkata tidak. Tapi kita berharap sama Tuhan yang hidup, yang mati kemudian bangkit mengalahkan maut, bahkan naik ke surga. Dan kemudian dia memberikan penolong bagi kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan ya, kedua murid Yesus yang waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kedua murid Yesus, Kleopas dan murid yang satu yang tidak ditulis namanya, tapi menurut sejarawan itu adalah Lukas sendiri. Mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Perjalanan mereka itu menurun karena ketinggian Emmaus itu lebih rendah dari Yerusalem. Ketika mereka sedang jalan turun, mereka bertemu, tiba-tiba ada Yesus di tengah-tengah mereka. Tapi mereka tidak mengenal dia dan mereka berbicara dengan dia, tapi mereka tidak kenal siapa dia. Yang saya mau katakan, yang saya bagikan bagi kita hari ini ialah orang yang berhenti mencari Tuhan, berhenti berharap, berhenti berdoa, orang yang berhenti berpuasa, orang yang berhenti datang kepada Tuhan, itu adalah orang-orang yang mengalami keputusasaan. Emmaus itu berbicara tentang keputusasaan. Sekali lagi, Emmaus berbicara tentang keputusasaan. Kedua murid itu turun dari Emmaus, dari ketinggian Emmaus, mereka jalan turun. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, ketika murid itu berjalan menurun, ketika mereka jalan turun, waktu saya dan Bapak Ibu berhenti berdoa, waktu kita berhenti berpuasa, waktu kita berhenti membaca firman Tuhan, waktu kita berhenti melakukan apa yang Tuhan katakan, berhenti melakukan firman Tuhan, artinya kita sedang mengalami atau sedang berjalan menurun. Kerohanian kita sedang turun. Ketika saudara merasa malas sudah berdoa, sudah capek, sudah datang ke gereja dan lain sebagainya, ingat baik-baik, itu kerohanian sedang turun. Berhati-hati. Ya, berhati-hati. Tapi saya percaya tidak ada dari kita yang mau jalan menurun. Tidak ada orang yang mau kerohanian yang menurun, benar? Tapi saya juga percaya orang itu jatuh bangun. Dan yang paling memang saya rasakan sendiri, kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, itu tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Amin. Setiap kita
harus terus berjalan naik. Terus berjalan naik. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti membaca firman Tuhan. Jangan berhenti melakukan firman Tuhan. Jangan berhenti datang ke gereja. Mungkin kita berpikir, ke gereja itu sih. Tapi firman Tuhan berkata, di dalam persekutuan itu kita dikuatkan. Amin. Saya berani mengatakannya karena saya merasakannya. Haleluya. Oke, selain kita harus terus berbicara, terus datang kepada Tuhan, kita juga harus percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan ingin kita naik, kerohanian kita terus naik, datang kepada Tuhan. Apakah Tuhan akan dengan sengajanya menjatuhkan kita? Tidak. Waktu kita memiliki kerinduan untuk datang mencari Tuhan, kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, Tuhan akan menolong. Tuhan akan tolong kita. Galelia berbicara mengenai orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Selain itu, Galelia juga berbicara tentang orang-orang yang sederhana. Galelia berbicara juga tentang orang-orang sederhana. Menurut penelitian, waktu Yesus masih di bumi, 70% mujizat yang dilakukan itu ada di Galilea. Pertanyaannya, mengapa di Galilea? Galilea berbicara tentang orang-orang yang sederhana dan rendah hati. Garis bawahi, mujizat Tuhan terjadi 70% di Galilea karena orang-orang di situ adalah orang-orang yang rendah hati. Artinya, waktu saya merasa kuat, waktu saya merasa sombong, waktu saya merasa saya paling bisa, mujizat Tuhan tidak akan terjadi atas hidup saya. Tapi waktu saya waktu saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan, rendah hati, mujizat Tuhan itu terjadi. Itu janji Tuhan, dan itulah yang terjadi. Waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Firman Tuhan mencatat, dalam kelemahanku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Galilea sekali lagi selain berbicara mengenai orang yang mencari Tuhan, juga berbicara mengenai orang yang rendah hati. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah Tuhan pilih untuk mencari Dia terus dan tidak pernah berhenti dan hidup dalam kerendahan hati. Amin. Haleluya. Yang ketiga, pesan dari kenaikan Tuhan Yesus yang ketiga adalah Tuhan memberikan seorang penolong. Amin. Tuhan memberikan saya dan Bapak Ibu seorang penolong. Selain Yesus naik ke surga, sebelum Yesus naik ke surga, Dia mengingatkan bahwa Dia akan sebelumnya Dia naik, Dia mengingatkan kepada murid-muridnya, saya akan naik ke surga, tapi kamu jangan khawatir, karena saya akan memberikan kamu seorang penolong. Kamu tidak akan sendirian, saya tetap bersama-sama dengan kamu. Amin. Kira-kira seperti itulah. Dia naik ke surga memberikan seorang penolong. Dia tidak membiarkan murid-muridnya sendirian. Dia tidak membiarkan saya dan Bapak Ibu sendirian. Dia memberikan kita satu pribadi yang selalu mengingatkan kita, memberikan kita pemikiran ke Tuhan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, waktu Tuhan ada di bumi, Dia pergi naik ke surga. Waktu Tuhan ada di bumi, sebelum Dia naik ke surga, Dia ke sana kemari. Oke? Dia melayani ke sana kemari, mengadakan banyak mujizat, dan Dia 100% Allah, Dia 100% manusia. Dia lapar seperti saya dan Bapak Ibu. Dia kenyang, dia haus seperti kita semua. Dia juga terbatas, dan dia tidak sembarangan kemana-mana, tidak bisa kemana-mana. Ada pemerintah yang harus dia turuti dan lain sebagainya. Dan ketika dia naik ke surga, dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu apa yang dibutuhkan oleh murid-muridnya. Dia tahu apa yang diperlukan oleh saya dan Bapak Ibu, yaitu
Kudus. Karena itu dia memberikan Roh Kudus. Dia memberikan kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu Maha hadir, kudus. Dia itu kudus, dia itu hadir di mana-mana. Artinya dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kalau kita hidup di dalam Tuhan, Roh Kudus itu ada dalam kita. Roh Kudus itu menyertai kita, bersama-sama dengan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Jangan pernah berpikir bahwa saya tidak bisa, saya sendirian. Tidak, Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kita perlukan hanyalah tuntunan Roh Kudus, dan itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Artinya itu tergantung kita, apakah kita mau menerima atau tidak. Apakah kita mau mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan mengingatkan kita itu nggak baik, apakah kita mau mendengarkannya? Jemaat Tuhan, saya percaya setiap kita mau diurapi oleh Tuhan. Minta itu dari Tuhan, minta pengurapan Roh Kudus, agar Roh Kudus tetap tinggal bekerja dalam hidup kita. Tidak ada cara lain yang untuk kita bertemu dengan Tuhan selain hidup dalam kekudusan. Dan untuk hidup di dalam kekudusan, kita perlu Roh Kudus. Siapa yang mampu hidup dalam kekudusan tanpa Roh Kudus? Itu omong kosong. Kita perlu Roh Kudus untuk berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan Yesus. Kita perlu Roh Kudus untuk kuat. Kita perlu Roh Kudus untuk mengasihi satu sama lain. Saya kalau bukan karena Roh Kudus, saya tidak akan mampu mengasihi Bapak Ibu. Saudara tahu saya sangat mengasihi jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Tanpa Roh Kudus itu semua tidak akan terjadi. Saya punya cerita. Saya salah satu orang yang banyak dilukai. Oh, bagaimana Pak? Maksudnya bukan dilukai karena perasaan atau apa. Maksudnya merasa terluka saja. Kayak orang kasar itu saya terluka gitu. Kalau saudara Bapak Ibu kalau ingat yang pernah dikatakan Evangelis Reza, dia berkata bahwa dulu orang mengatakan dia itu kasar, bagus ya, kamu sekarang sudah berubah, sudah lembut, dan itu adalah tuntunan Roh Kudus. Saya mengatakan bahwa saya salah satu korbannya. Tapi dengan tuntunan Roh Kudus dan semua itu karena Tuhan, saya mampu berteman dengan dia. Benar, saya tidak pernah baku bicara sampai dia sendiri bertanya-tanya. Dia ngomong sama saya, tapi itu sebelum saya ada di sini, itu di kampus. Saya bilang sama dia, kamu nggak tahu, kamu tuh kasar ngomong. Saya nggak suka berada di dekat kau, gitu. Tapi hari ini saya berteman dengan dia, berteman Pak ya, berteman kemudian ya akhirnya bisa baku bonceng gitu ya, numpang Pak. Karena kita cuma naik Grab gitu, jadi bisa pergi makan sama-sama. Itu semua saya percaya itu semua karena Tuhan. Tuhan atur semuanya, dan saya bersyukur untuk semuanya itu. Tuhan juga mendewasakan saya dengan hal-hal seperti itu. Emosi saya bisa terkontrol dan lain sebagainya. Tuhan Yesus baik, amin. Artinya kita perlu Roh Kudus untuk mengampuni sesama kita. Kita mungkin dilukai oleh keluarga, kita mungkin dilukai oleh rekan, tapi Roh Kudus ada untuk memampukan kita mengampuni. Amin. Saudara mau diampuni, ampuni dulu sesama. Amin. Itu yang firman Tuhan katakan. Oke, kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu yang firman Tuhan katakan. Tuhan akan meminta kepada Bapa, yaitu Roh Kudus penolong, dan Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Kita perlu penolong, yaitu
Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah bisa mengerti firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus saudara tidak akan pernah tahu apa yang saya katakan. Bahkan saya tidak tahu apa yang saya pelajari. Tapi dengan Roh Kudus kita belajar sama-sama. Amin. Ya, bersama Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus kita mampu. Tidak ada yang bisa hidup kudus tanpa Roh Kudus. Tidak akan bisa kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan tanpa Roh Kudus. Kita tidak akan bisa berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan Yesus dan kunjung-kunjung datang tanpa Roh Kudus. Jujur saudara, saya juga pernah berpikir, dari waktu saya kecil saya sudah dengar Tuhan mau datang, tapi sampai saya sudah berumur segini Tuhan belum datang. Ya, tapi akhirnya saya mengerti itulah proses. Akhirnya saya mengerti, ya Tuhan, waktu itu kita dengan Tuhan itu berbeda. Dan saya mengetahui itu semua seiring berjalannya waktu melalui persekutuan, belajar, itulah jadi saya tahu. Waktu saya masih buta tidak tahu apa-apa, saya bilang, dari dulu bilang Tuhan mau datang, tidak datang-datang. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah bisa berjaga-jaga. Tapi dengan Roh Kudus mengingatkan kita, Sabet itu dosa, itu gak baik. Ya, artinya Roh Kudus membawa kita kepada jalan kebenaran. Roh Kudus memimpin kita kepada Kristus. Roh Kudus membalikan kita dari dosa kepada Kristus. Amin. Amin. Roh Kudus memiliki tugas untuk mengingatkan kita akan adanya penghakiman. Tapi dia juga memberikan kita kekuatan. Dia memberikan saya dan Bapak Ibu sukacita. Saya dan Bapak Ibu itu berbeda dengan orang-orang di luar. Kita sama-sama punya masalah. Tapi satu kali Tuhan saya berkata begini, kamu enak ya sahabat, nggak ada, kamu tuh nggak pernah terubah, nggak pernah kayak ada masalah. Itu teman kampus saya berkata, saya bilang, ya saya nggak ada masalah. Tapi ada juga orang yang peka, yang tahu masalah saya. Tapi siapa orang di dunia ini yang tidak pernah ada masalah? Saya mau katakan, kita berbeda. Kita memang ada masalah, tapi Roh Kudus memampukan kita untuk bersukacita. Amin. Kita bersukacita, kita mampu tertawa, menyanyi, itu semua karena Tuhan. Kalau bukan Roh Kudus, kita tidak akan ada di tempat ini. Kita tidak akan ada persekutuan, kita tidak akan bersorak-sorai di sini, karena kita akan sibuk di luar menghadapi kesulitan dunia yang tidak ada habis-habisnya. Tapi dengan Roh Kudus, Dia memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara. Dengan Roh Kudus kita kuat. Bersama Roh Kudus Dia memberikan kita hikmat untuk mengambil setiap keputusan, baik dalam hal apapun, pekerjaan, anak-anak kita, bahkan kita diberkati semua karena Roh Kudus Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada kata lain yang saya mau katakan. Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita perlu Roh Kudus untuk terus mencari Tuhan. Kita perlu Roh Kudus untuk kita berjaga-jaga. Dan kita perlu Roh Kudus untuk melakukan apa yang Tuhan mau, hidup dalam kekudusan, menerima mahkota kehidupan. Kita perlu Roh Kudus untuk membawa kita ke sana. Amin. Saudara dan saya siap terima mahkota kehidupan. Amin. Siapa yang tidak mau? Kasih saya biar saya punya dua. Setiap kita, Roh Kudus akan memimpin kita kepada Kristus. Dan pada akhirnya Yesus memberikan kita mahkota kehidupan bagi umat-umat yang setia sampai akhir. Amin. Umat yang setia sampai akhir akan menerima mahkota kehidupan. Setia mencari Tuhan, setia menanti kedatangan Tuhan, setia mendengar apa yang Roh Kudus katakan. Amin. Boleh saya minta pelayan altar maju ke depan. Ini kerinduan kami. Ini kerinduan kami, Bapa. Kami mau setia melayani sampai akhir hidup kami, hingga kami menerima mahkota kehidupan.
bersama dengan Engkau di dalam kerajaan. Karena Engkau telah naik menyediakan tempat bagi kami untuk kami hidup bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu kami tahu kami tidak mampu, Tuhan, tanpa Engkau. Engkau telah naik ke surga, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan kami roh penolong, roh penghibur, roh yang mengingatkan kami akan apa yang telah Engkau perkatakan, sehingga kami boleh setia melayani, setia hidup dalam kekudusan, sampai kami boleh bertemu dengan Engkau. Bahkan biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi baik-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus, jadikan kami baik suci, sehingga kami boleh mampu setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, penuhi umat-Mu dengan Roh Kudus, urapi dengan urapan yang baru, minyak kudus, bahkan perlengkapi dengan kuasa dari surga, sehingga kami boleh menjadi saksi sampai seluruh Yerusalem, seluruh Samaria, seluruh Yudea, bahkan ke ujung bumi. Kami akan bersaksi untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Bahkan hamba percaya setiap kami akan menempatkan tangan di atas kepala orang-orang sakit, maka kuasa itu mengalir. Setiap orang yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta dicarikan, bahkan yang mati rohani dan jasmaninya dihidupkan di dalam nama Yesus. Dan apa yang kami ikat di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga, karena kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan umat-Mu, sehingga kami semua setia melayani, setia hidup dalam kekudusan, setia kami mengampuni, mengasihi, bahkan setia kami saling menolong satu dari yang lain. Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati, pencurahan Roh Kudus tercurah bagi dia, sehingga dia dipenuhi dengan Roh, hidup dalam kekudusan, melayani Engkau, memperbesar kerajaan-Mu, bahkan menjadikan semua suku bangsa ini murid-Mu, membaptis mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan mengajar mereka, karena Engkau menyertai dia sampai kepada kesudahan. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya tidak ada satu umat-Mu yang Kau lewati pagi siang hari ini. Semua Tuhan sudah berkati. Yang percaya diberkati dan menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan dan perlihat Tuhan Yesus. Terima kasih.
Elizabeth. Tuhan Yesus memberkati, dan juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Jemaat Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini, dan juga ada sakramen perjamuan kudus seperti biasa pukul 10 pagi, dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Frans Joseph. Dan ada ibadah remaja dan sekolah minggu jam 10 pagi bertempat di lobi hotel. Sekian pengumuman, kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Saya minta persediaan Evangelis Meska untuk kita dalam doa. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami boleh berada di hadirat-Mu, memuji-muji dan menyembah-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan kami sudah dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu Bapa di surga, Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami sembah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, Engkau menebus kami, dan Engkau memberikan kekuatan serta pengharapan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, biarlah firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan biarlah Engkau mampukan kami untuk melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk mewakili suara-Mu Tuhan, menyatakan isi hati-Mu kepada setiap umat-Mu. Tuhan berkati Bapa di sorga, apa yang dia butuhkan Engkau tahu Bapa, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan Engkau genapi dalam kehidupannya. Kami serahkan seluruh keberadaan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang lebih mengetahui kehidupannya Bapa. Karena itu Bapa di sorga, kami minta biarlah apa yang dia sudah lakukan untuk pekerjaan-Mu Tuhan, Engkau memperhatikannya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa kepada-Mu untuk gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, mari Engkau berkati umat-Mu di tempat ini. Kami berserahkan akan hamba-Mu Bapak Gembala Pendeta Frans Joseph bersama ibu, bersama anak-anak dan cucu. Tuhan, hanya Engkau yang melihat keberadaan mereka. Engkau berikan kekuatan, balaskan kepadanya apa yang sudah dilakukan kepada-Mu Tuhan. Dan Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna, berikan panjang umur Tuhan, serta Engkau berikan sehingga ketika membimbing kami selaku anak-anak-Mu Tuhan, dia boleh dapat memperoleh hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan, dalam peribadahan kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Berkati semuanya Tuhan, urapi apa yang mereka berikan, dan Engkau nyatakan kemuliaan dalam kehidupan mereka. Dimanapun pergi dan berada, Kau jadikan alat kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau mengetahui Bapa apa yang ada di dalam kehidupan jemaat masing-masing. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bersusah Engkau hiburkan, yang berbeban berat Tuhan Engkau angkat bebannya itu Bapa. Berikan kemenangan demi kemenangan ada dalam kehidupan jemaat di tempat ini. Ya Tuhan, mereka yang berada dalam pendidikan, Tuhan Engkau buat mereka selalu berhasil Tuhan, dan jadikan mereka lain dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bapa di sorga,
daripada itu kami mohon Engkau ampuni akan setiap hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk kota kami yang tercinta, kota Makassar, pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai terendah sekalipun. Hikmat daripadamu Engkau taruh dalam kehidupan mereka. Tanamkan takut akan Tuhan, dan biarlah mereka melakukan tugas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap pemimpin kami Bapa, sehingga mereka melakukan hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh memberikan persembahan Tuhan. Tuhan berkati persembahan itu, biarlah itu boleh menjadi alat untuk kelebaran akan kerajaan-Mu di muka bumi ini, secara khusus di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Apa yang sisa pada kami Tuhan, Engkau ajar kami untuk menggunakan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, kalau sebentar kami akan terpisah dari tempat ini, perlindungan daripada-Mu Tuhan kami perlukan dalam kehidupan kami bersama keluarga kami. Dan berdoa juga untuk jemaat yang tidak bersama-sama dengan kami saat ini, Tuhan yang mengetahui apa yang ada di dalam kehidupan mereka. Mari Bapa di sorga, Engkau lembati pula mereka, berkati mereka. Kalau mereka dalam keadaan yang lalai, ingatkan Tuhan, sehingga di lain kesempatan kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Banyak hal lagi yang mungkin ingin kami sampaikan kepadamu, tapi kami percaya sebelum kami membicarakannya, Engkau sudah mengetahuinya. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Saudara Bapak Ibu jemaat Tuhan, berdiri kita akan menuju kepada kita di siang hari. Kuasa-Mu telah dicurahkan Tuhan bagi setiap kami. Bahkan berkat-Mu dilimpahkan bagi kami. Karena kami tahu penuaian sedang terjadi saat ini. Pakai kami semuanya Tuhan, untuk memberitakan kabar baik itu dengan kasih. Biarlah mata-Mu seperti mata kami, hati kami seperti hati-Mu mengasihi mereka, sehingga orang akan melihat ada Engkau dalam hidup kami, dan orang akan sujud menyembah. Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus, sehingga Engkau mengasihi mereka juga, dan keselamatan terjadi di mana-mana. Kedatangan-Mu kedua kali dipercepat untuk menjemput kami
kami semua. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Engkau telah memberkati setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan dan menyenangkan hati. Engkau juga telah memberkati kami dengan firman, sehingga benih firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi benih firman itu jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa seperti apa yang Engkau ajarkan. Kami memerlukan campur tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkaulah yang punya pintu ke domba ini, dan kami mau masuk melalui pintu, berdoa meminta dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kursi-kursi yang tersedia, ruangan-ruangan tersedia dengan domba-domba-Mu. Kau pertemukan kami di tempat ini dengan mengiringkan dari utara kota, selatan kota, timur kota, barat kota, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, bahkan seluruh dunia, sehingga kursi-kursi yang tersedia, ruangan-ruangan tersedia ini dipenuhkan dengan domba-domba-Mu semakin penuh, bahkan bertambah banyaknya sampai tempat ini menjadi lebih dari satu, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati. Semuanya Tuhan sudah berkati. Mereka yang datang dengan lemah dikuatkan oleh firman-Mu. Mereka yang terbelenggu dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Bahkan yang susah dihiburkan oleh Roh Kudus-Mu. Dan yang datang dengan berbagai sakit penyakit. Setiap kami yang percaya kepada-Mu, kami percaya bahwa kuasa penyakit sudah dikalahkan di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilur-Mu setiap kami sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami kembali membawa berkas-berkas yang baru. Kami kembali membawa sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh menjadi terang-terangan dunia di mana pun kami berada, sehingga kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, dan janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, isikan hamba-Mu mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasih. Mari umat Tuhan yang dikasih Tuhan, angkat iman percaya-Mu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu terhadap-Nya. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonan-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, dibiarkan musuh maju berpala-pala, Kau terpukul kalah oleh-Mu, dan apa yang sedang Kau kerjakan Tuhan berkati, sehingga Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan